Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 dari kelompok 6 atas nama Windrawati Laubi, Patrian Kamharu. Di sini kami akan mempresentasikan persamaan dasar akuntansi. Subandi membuka kantor. Berikut adalah transaksi yang dilakukan kantor Subandi pada bulan Januari 2018. Pada tanggal 1, Subandi menyisihkan uang pribadinya sejumlah 300 juta rupiah untuk modal pertama. Jadi, pada kolom aktiva pada bagian kas dicatat 300 juta rupiah. Dan pada kolom pasiva pada bagian modal sebesar 300 juta rupiah. Keterangan sebagai modal awal. Pada tanggal 2, kantor akuntan Subandi menyewa ruangan untuk bulan Januari 300 juta rupiah per bulan di Ruko Istana Ria. Nah, jadi pada aktiva bagian kas berkurang 30 juta rupiah. Dan pada bagian modal, pada kolom pasiva juga berkurang, dicatat dengan simbol dalam kurung dengan keterangan sebagai beban sewa. Pada kas 270 juta rupiah dikurangi pada kas 270 juta rupiah dikurangi beban sewa 30 juta rupiah sama dengan 270 juta rupiah. Begitu pula pada bagian modal. Pada tanggal 3 dibeli dengan kredit dari toko Madia peralatan kantor 75 juta, perlengkapan kantor 30 juta. Pada kolom aktiva pada bagian peralatan bertambah 75 juta. Dan pada perlengkapan bertambah 30 juta. Karena dibeli secara kredit, maka peralatan dan perlengkapan dijumlahkan dan hasilnya ditulis pada kolom pasiva pada bagian hutang. Selanjutnya, kita tulis hasil pada kolom aktiva dan pada kolom pasiva. Pada kolom aktiva, pada bagian kas tetap ditulis 270 juta rupiah. Pada peralatan 75 juta rupiah. Dan pada perlengkapan 30 juta rupiah. Sedangkan pada kolom pasiva, pada bagian hutang 105 juta rupiah. Dan pada bagian modal 270 juta. Jadi, pada kolom aktiva pada bagian kas bertambah 48 juta. Dan pada kolom pasiva pada bagian modal bertambah 48 juta. Dengan keterangan sebagai pendapatan jasa. Lalu kita catat sisa uang pada aktiva pada bagian kas dan pada pasiva bagian modal. Jadi nilai kas berjumlah 318 juta. Dan pada modal juga senilai 318 juta.
Pada aktiva bagian peralatan diturunkan 75 juta rupiah. Pada bagian perlengkapan juga diturunkan 30 juta rupiah. Pada pasifa bagian hutang diturunkan 105 juta rupiah. Jadi, dicatat pada kolom aktiva pada bagian kas 15 juta. Dan begitu juga pada bagian modal di kolom pasifa 15 juta. Dengan keterangan beban gaji. Lalu kita catat hasilnya pada kolom aktiva bagian kas, hasilnya 303 juta. Lalu untuk peralatan dan perlengkapan nilainya tetap. Selanjutnya pada kolom bagian modal hasilnya juga 303 juta. Selanjutnya pada tanggal 8 dibeli dengan kredit dari toko media peralatan kantor sebesar 45 juta. Berarti pada kolom aktiva bertambah peralatan sebesar 45 juta. Selanjutnya, pada tanggal 8, dibeli dengan kredit dari toko media peralatan kantor sebesar 45 juta. Berarti, pada kolom aktiva bertambah peralatan sebesar 45 juta. Karena dibeli secara kredit, maka dicatat juga pada kolom pasifa pada bagian hutang sebesar 45 juta. Dengan keterangan beban peralatan. Lalu, kita catat hasilnya pada kolom aktiva pada bagian kas tetap. Bagian peralatan bertambah sehingga hasilnya 120 juta. Pada bagian perlengkapan hasilnya tetap. Pada pasifa bagian hutang juga bertambah hasilnya 150 juta. Dan pada bagian modal hasilnya tetap. Lalu pada tanggal 10 difakturkan untuk ditagih hasil pendapatan biasa kepada toko Monggojaya sebesar 60 juta. Nah, berarti kas bertambah pada bagian aktiva sebesar 60 juta. Dan pada pasifa pada bagian jasa. Lalu, pada tanggal 10 difakturkan untuk ditagih hasil pendapatan biasa kepada toko Monggojaya sebesar 60 juta. Nah, berarti kas bertambah pada bagian aktiva sebesar 60 juta. Dan pada pasifa pada bagian modal juga bertambah 60 juta.
dengan keterangan pendapatan jasa. Kita catat hasilnya. Pada bagian kas dijumlahkan hasilnya 363 juta. Untuk peralatan dan perlengkapan hasilnya tetap. Selanjutnya pada pasifa bagian hutang hasilnya tetap. Dan pasifa bagian modal bertambah hasilnya sebesar 363 juta. Selanjutnya pada tanggal 15 dibayar berkas hutang pada Tokopedia sebesar 36 juta. Jadi dapat dicatat pada aktiva bagian kas dicatat 36 juta. Dan pada pasifa bagian modal dicatat 36 juta. Jadi dapat dicatat hasilnya pada bagian kas. Pada bagian kas berkurang hasilnya 327 juta. Pada bagian peralatan dan perlengkapan hasilnya tetap. Dan pada pasifa bagian hutang hasilnya tetap. Pada bagian modal berkurang hasilnya 327 juta. Pada tanggal 16 dibayar berkas biaya rupa-rupa 16.500.000, berarti pada aktiva bagian kas dicatat juga 16.500.000. Pada bagian pasifa bagian modal dicatat juga 16.500.000. Kemudian untuk hasilnya pada aktiva bagian kas berkurang hasilnya 310 juta. Pada peralatan dan perlengkapan hasilnya tetap. Pada pasifa bagian hutang hasilnya tetap. Dan pada bagian modal berkurang, maka hasilnya 310.500.000. Pada tanggal 18 diterima berkas tagihan dari toko Monggo Jaya 54 juta. Jadi dicatat pada bagian aktiva bagian kas bertambah 54 juta. Pada pasifa bagian modal juga bertambah 54 juta.
sehingga hasilnya pada bagian kas hasilnya 360.500.000. Pada peralatan dan perlengkapan hasilnya tetap. Pada pasifa bagian hutang hasilnya tetap. Dan pada pasifa bagian modal hasilnya 364.500.000. Tanggal 19 dibayar berkas gaji karyawan 15 juta. Berarti pada aktiva bagian kas berkurang 15 juta. Pada pasifa bagian modal juga berkurang 15 juta. Dengan keterangan beban gaji. Jadi hasilnya pada aktiva bagian kas bertambah, maka hasilnya 379.500.000. Pada peralatan dan perlengkapan hasilnya tetap. Pada pasifa bagian hutang hasilnya tetap. Dan pada pasifa bagian modal bertambah, maka hasilnya 379.500.000. Tanggal 20, Subandi mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadinya 30 juta. Jadi pada aktiva bagian kas berkurang 30 juta. Pada pasifa bagian modal juga berkurang 30 juta. Untuk hasilnya pada aktiva bagian kas hasilnya 349.500.000. Peralatan dan perlengkapan hasilnya tetap. Pada pasifa bagian hutang hasilnya tetap. Dan pasifa bagian modal hasilnya 349.500.000. Selanjutnya, tanggal 25 dibayar berkas upah untuk klinik servis 9 juta rupiah. Berarti pada aktiva bagian kas berkurang 9 juta. Nah, pada pasifa bagian modal juga berkurang 9 juta. Selanjutnya, kita catat hasilnya.
pada aktiva dan pada pasiva. Pada aktiva bagian kas hasilnya 340.500.000. Untuk peralatan dan perlengkapan hasilnya tetap. Pada pasiva bagian hutang hasilnya tetap. Dan pada pasiva bagian modal hasilnya 340.500.000. Tanggal 26 diterima berkas Tanggal 26 diterima berkas pendapatan jasa yang telah selesai dikerjakan sebesar 54 juta. Berarti pada aktiva bagian kas bertambah 54 juta. Dan pada pasiva bagian modal juga bertambah 54 juta. Kita catat hasilnya. Pada aktiva bagian kas hasilnya 394.500.000. Untuk peralatan dan perlengkapan hasilnya tetap. Pada pasiva bagian hutang hasilnya tetap. Dan pasiva bagian modal hasilnya 340.500.000. Tanggal 31 perlengkapan kantor yang terpakai itu sebesar 19.500.000. Atas peralatan dihapuskan 12 juta rupiah. Jadi pada aktiva bagian perlengkapan berkurang sebesar 19.500.000. Dan karena adanya peralatan yang dihapuskan atau berupa barang rusak, jadi sebesar 12 juta dicatat pada bagian aktiva bagian peralatan. Untuk kolom pasiva bagian hutang berkurang 12 juta. Atas peralatan barang yang rusak. Dan pada bagian modal juga berkurang sebesar 19.500.000. Dengan keterangan beban penyulutan peralatan. Pada kolom aktiva bagian kas hasilnya tetap. Pada bagian peralatan hasilnya sisa 108 juta. Pada perlengkapan sisanya 10.500.000.
Dan pada kolom pasifa bagian hutang, sisanya 138 juta. Dan bagian modal, sisanya 375 juta. Selanjutnya, kita tulis total akhir. Jadi, kita dapat total akhirnya pada kolom aktiva dan pada kolom pasifa. Pada kolom aktiva itu ditambahkan 394.500 ditambah 108 juta ditambah 10.500, itu hasilnya 513 juta. Dan untuk kolom pasifa itu 138 juta ditambah 375 juta, hasilnya 513 juga. Jadi, seimbang jumlah antara kolom aktiva dan kolom pasifa. Demikian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.